Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat siang juga untuk teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil observasi kami mengenai manajemen risiko yang terdapat di Satuan Pengawasan Internal di Universitas Jenderal Sudirman. Sebelum kami memaparkan hasil observasi kami, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya pertama yaitu perkenalkan, saya Rizka Nafisa dengan digit NIM terakhir 142. Perkenalkan, nama saya Bisafina Aulerani dengan NIM 3 digit terakhir 147. Perkenalkan, nama saya Jordisya Wisnu Priyambudi dengan NIM F1B024160. Perkenalkan, nama saya Najla dengan NIM F1B024164. Perkenalkan, nama saya Mamlatun Najwa dengan NIM F1B024172. Setelah ini adalah pemaparan materi dari kelompok saya. Di sini saya akan membacakan slide pertama, yaitu latar belakang. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu ancaman. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, tidak ada pendekatan atau metode yang dapat menjamin 100% akibat buruk yang ditimbulkan dari sebuah risiko ini dapat dihindarkan, kecuali kegiatan yang berpotensi menghasilkan risiko ini tidak dijalankan. Nah, agar risiko itu tidak menghalangi perusahaan atau organisasi, maka seharusnya risiko ini dapat diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Nah, manajemen risiko ini hadir untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang ada. Setelah itu, mengukur besar atau tidaknya risiko ini, dan yang terakhir, menentukan langkah untuk menghadapi risiko yang ada. Observasi ini mengambil objek Satuan Pengawasan Internal Direktorat Universitas Jenderal Sudirman. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa implementasi manajemen risiko pada Satuan Pengawasan Internal, bagaimana manajemen risiko dijalankan dalam Satuan Pengawasan Internal, dan bagaimana unit ini mengambil keputusan jika terdapat risiko yang terduga. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu metodologi. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu jenis observasi. Pendekatan observasi yang kita bawakan yaitu kualitatif untuk pemahaman mendalam tentang manajemen risiko. Fokus utamanya yaitu aktivitas operasional harian Satuan Pengawasan Internal, proses identifikasi risiko dan tantangan yang dihadapi tim, pengambilan keputusan saat menghadapi risiko tak terduga, faktor kontekstual internal dan eksternal pemicu risiko, dampak dari penerapan manajemen risiko yang tidak optimal, evaluasi rutin terhadap efektivitas sistem manajemen risiko, interaksi tim, persepsi, kepuasan, dan harapan terhadap sistem yang diterapkan. Poin yang kedua yaitu ada subjek observasi, subjek penelitian. Yang pertama yaitu Satuan Pengawasan Internal, unit fungsional di bawah Rektorat Unsut, berperan dalam pengawasan, pengendalian, dan evaluasi tata kelola universitas, terlibat langsung dalam penerapan manajemen risiko. Yang kedua ada Dr. Hadiwasi Bintoro SHMH CPIA. Beliau adalah akademisi dan praktisi di bidang hukum dan audit internal, ahli dalam implementasi manajemen risiko di perguruan tinggi. Poin yang ketiga yaitu ada waktu dan tempat observasi. Tempatnya yaitu ada di Satuan Pengawasan Internal Unsut, waktunya hari Jumat 20 Maret 2025. Yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara mendalam dilakukan dengan Bapak Dr. Hadiwasi Bintoro, menggali praktik tantangan dan pengambilan keputusan dalam manajemen risiko. Yang kedua ada pencatatan lapangan, mencatat kejadian, interaksi, dan situasi selama observasi digunakan sebagai bahan refleksi dan pelengkap data kualitatif. Yang ketiga ada dokumentasi dan rekaman video, mengumpulkan arsip laporan kegiatan dan rekaman aktivitas FPI, mendukung validitas data dengan bukti visual dan tertulis. Demikian, terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi.
Nah, pada tanggal 21 Maret 2025, kami mengunjungi Satuan Pengawasan Internal yang berada di Unsur. Kami ingin menanyakan kebersediaan Ketua SP Unsur untuk kita wawancarai dan kita observasi. Kemudian beliau setuju untuk kita wawancarai dan kita observasi untuk memenuhi tugas mata kuliah teori manajemen publik, dan topik yang akan dibahas yaitu manajemen risiko yang ada pada Satuan Pengawasan Internal di Universitas Jenderal Sudirman. Kami menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara Anda menerapkan manajemen risiko di Satuan Pengawasan Internal? Beliau menjawab, manajemen risiko diterapkan di Unsur terutama dalam perencanaan program melalui proposal atau TOR. Di dalamnya tercantum risiko yang terkait dengan pelaksanaan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak positif dan negatifnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Anda tantangan apa saja yang biasanya muncul saat mengidentifikasi beberapa risiko di Satuan Pengawasan Internal? Kemudian beliau menjawab bahwa sebenarnya mengkaji risiko tergantung pada wawasan dan pengalaman seseorang. Tantangannya adalah cara memetakan risiko dengan baik agar tidak berdampak negatif pada reputasi. Risiko dari eksternal juga sulit dipetakan karena pengaruhnya tidak dapat dikendalikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu saat menghadapi risiko yang tidak terduga, bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan atau amati? Kemudian beliau menjawab, kami membedakan risiko menjadi risiko teknis yang mudah diselesaikan dan risiko strategis yang berdampak pada pimpinan atau institusi. Satuan Pengendalian Internal mengelola manajemen risiko, sementara kami menjalankan arahan dari mereka. Manajemen risiko jadi kebijakan rektor yang dilaksanakan oleh semua unit dengan pengawasan SPI. Masing-masing unit juga berupaya meminimalisir risiko tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Anda faktor apa saja yang dapat mempengaruhi munculnya risiko dalam Satuan Pengawasan Internal? Kemudian beliau menjawab risiko pertama dari program yaitu perencanaan yang kurang berkualitas. Kedua yaitu SDM yang kurang. Banyak yang hanya berpendidikan SMA atau SMP yang mempengaruhi kualifikasi. Selain itu, usia juga berpengaruh, termasuk orang yang gaptek yang dapat menimbulkan risiko tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jika manajemen risiko tidak berjalan dengan baik, menurut Anda apa saja dampak yang biasanya terasa? Beliau menjawab dampak yang ditimbulkan bervariasi. Pengguna merasa kurang puas, risiko tersebut tidak sederhana. Kemudian risiko reputasi organisasi lebih penting daripada risiko pribadi. Pengelola harus memilah risiko yang berpengaruh pada institusi agar nama baiknya terjaga. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Anda apakah manajemen risiko di Satuan Pengawasan Internal sudah berjalan sesuai harapan? Kemudian beliau menjawab dengan beberapa sudah sesuai dengan harapan. Beliau juga mengatakan bahwa area manajemen risiko sangat luas, mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian kegiatan. Manajer risiko perlu memiliki wawasan dan pengalaman untuk mengelola risiko di Unsur yang masih berfokus pada perencanaan. Risiko baru akan ditangani lebih lanjut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan. Saya akan menjelaskan mengenai analisis dari hasil observasi kami. Nah, berdasarkan hasil observasi kami pada Satuan Pengawasan Internal atau SPI di Universitas Jenderal Sudirman, kami telah menemukan bahwa SPI di Universitas Jenderal Sudirman ini menerapkan atau menggunakan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam pelaksanaan tugasnya. Seperti apa aja? Yang pertama itu ada identifikasi risiko terhadap pengelolaan keuangan, lalu ada aset dan kegiatan operasional kampus. Yang kedua itu ada pemantauan dan evaluasi berkala terhadap unit-unit kerja di universitas. Lanjut yang ketiga itu ada koordinasi dengan pimpinan dan auditor eksternal dalam merancang strategi pengawasan internal. Serta yang terakhir itu penggunaan pedoman SPI atau Satuan Pengawasan Internal dari peraturan pemerintah dan regulasi internal universitas sebagai dasar operasional.
Baik, slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis berdasarkan teori. Nah, dari hasil observasi kami menemukan bahwa hasil observasi kami itu relevan dengan teori-teori. Nah, teori yang pertama itu ada teori Enterprise Risk Management atau IRM. Nah, teori ini tuh menjelaskan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko guna untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Kalau lebih dijabarkan lagi, tujuannya itu yang pertama ada meminimalkan kerugian, kedua menyediakan kerangka pengambilan keputusan berbasis risiko, dan yang ketiga itu meningkatkan ketahanan organisasi. Lanjut, teori yang kedua yaitu adalah New Public Management atau NPM. Mungkin di sini teman-teman udah nggak asing dengan NPM. Jadi NPM itu ialah paradigma reformasi administrasi publik yang menekankan efisiensi, hasil dan penggunaan prinsip manajemen swasta pada birokrasi publik seperti itu. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, kedua untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi, dan yang terakhir tuh untuk mewujudkan birokrasi responsif dan berorientasi hasil. Lanjut, teori yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada ISO 31000. Jadi teori ini itu adalah teori standar internasional yang memberikan panduan untuk mengelola risiko secara menyeluruh dalam berbagai jenis organisasi baik publik ataupun swasta. Nah, teori ini tuh memiliki tujuan untuk menyediakan pendekatan yang seragam dan efektif dalam pengelolaan risiko. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan pengambilan keputusan berbasis risiko, dan terakhir itu memastikan tata kelola dan pengendalian organisasi itu berjalan dengan optimal seperti itu. Baik, slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diskusi makna. Jadi dari temuan observasi kami menunjukkan bahwa SPI Universitas Jenderal Sudirman memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan efisiensi pengelolaan universitas. Nah, penerapan manajemen risiko itu tidak hanya sebuah kewajiban administratif, namun juga upaya dalam bentuk budaya standar risiko yang mendukung tata kelola yang baik. Lanjut ke implikasi temuan. Nah, implikasi temuannya itu kami bagi menjadi dua, yaitu terhadap bidang studi dan terhadap praktik. Nah, untuk yang terhadap bidang studi yang pertama, itu memperkaya studi manajemen publik melalui contoh seperti penerapan manajemen risiko di perguruan tinggi. Lanjut, yang kedua itu menjadi model penerapan teori IRM dan MPM dalam birokrasi universitas untuk pembelajaran dan penelitian. Lanjut, yang terhadap praktik, yang pertama itu SPI Unsut dapat menjadi praktik terbaik bagi SPI di universitas lain, seperti kayak arahan atau panutan untuk kampus lain seperti itu. Jadi yang kedua itu menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan risiko, dan yang terakhir itu menegaskan bahwa manajemen risiko harus menjadi bagian dari budaya organisasi dan bukan hanya sekedar formalitas. Seperti itu. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di Satuan Pengawasan Internal di Universitas Jenderal Sudirman, dapat disimpulkan bahwa SPI Unsut memiliki peran penting dalam menjaga tata kelola yang baik di lingkungan universitas, terutama dalam aspek non-akademik dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan juga transparansi. Dengan struktur langsung yang berada di bawah naungan rektorat, SPI Unsut menjalankan fungsi pengawasan secara profesional melalui evaluasi dan juga pemantauan berkala. Namun, tantangan utama yang dihadapi ialah keterbatasan wawasan risiko, kualitas sumber daya manusia yang beragam, serta faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Meskipun pendekatan IRM, NPM, dan ISO 31000 telah ditetapkan, namun fokusnya masih pada tahap perencanaan, sehingga masih diperlukan penguatan pelaksanaan dan mitigasi risiko, serta pelatihan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatian teman-teman.